Gak ada lampu. Di sini kita nggak rasakan itu walaupun bulan mati karena lampu hidup terus. Coba kalau mati semua, pas bulan mati, benar-benar nggak bisa lihat apa-apa, walaupun buka mata. Gak ada bulan. Nah, jadi apa namanya, pengaruh listrik sekarang itu nggak bisa dirasakan lagi. Bahkan zaman dulu kalau terjadi gerhana bulan itu ritual. Saya masih sempat masa kecil merasakan ritual itu karena bulan itu kan terang. Iya. Kita baru main alip-alipan, tahu-tahu dia gelap. Wah, udah dicuri bulan katanya. Langsung semua berteriak itu satu kampung. Ada ritualnya. Paula bulania kalau pukul pintu, pokoknya kembalikan itu bulan katanya. Kembalikan itu bulan, kira-kira itu maksudnya. Tapi itu ritual. Sampai bergonggong itu apa? Ayam, kokok ayam sama anjing menggonggong. Ramai banget ya suasananya. Ya, karena tadi kan terang, Tiba-tiba gelap. tiba-tiba gelap. Kita baru main-main alip-alipan, kejar-kejaran, kok, wah, nggak bisa lihat. Kalau udah mati udah nggak bisa lihat apa-apa. Tapi waktu itu karena memang bulan purnama masih bisa lihat. Karena ada bias Masih ada biasnya. Nah itu. Kalau dibanding kalender Nusantara lainnya, ada keunikan tersendiri nggak sih kalender Bataknya? Saya kira yang saya pelajari sedikit Sunda, Jawa, kelihatannya semua datang dari India. India pun datang dari Babylon. Maka saya tulis di sini Babylon. Jadi saya kira Babylon. Dari Babylon turun ke India, ke Indonesia. Ya kalau dilihat dari sejarah peradaban dunia sih, Babilonia itu Ya itulah. termasuk tempat perkembangannya Manusia kita sekarang ini manusia Babylon loh. yang dibilang manusia modern. Karena dari Adam sampai Nuh udah habis. Yang ada adalah turunan Nuh. Jadi kita ini turunan Nuh. Iya. Peradaban baru. Jadi saya sudah lihat kalender Batak itu lebih pas ke Babylon. Karena Babylon itu menggunakan bulan dan matahari. Kalau Arab kan hanya bulan. Iya. Kalau Eropa kan hanya matahari. Iya. Kalau kita masih dari sana, Babylon, turun ke India. India pun menggunakan itu. Cina pun kelihatannya dari Babylon juga. Cuma Cina itu kan Februari, tahun barunya. Kalau India, April. Kalau Batak, Maret. Sama lah dengan di Jawa, saya kira ada nggak tahun barunya? Ada sih. Yang mana satu surat kan gue ada. Suro udah kalender Kalau Sunda Arab. biasanya Agustus sih tahun barunya. Sebentar lagi. Kebetulan tahun ini mau berganti ke tahun kepiting. Jadi kalau yang tahun ini hewan apa gitu. Cuma tahun baru sebentar lagi ini akan jadi apa, kepiting sawah apa ya. Nah, apakah dirayakan oleh seluruhnya? Sepertinya sih enggak, karena memang belum banyak orang yang mengenal kalender Sunda. Iya, jadi sama memang. Jadi yang merayakan pun di sini ya hanya Permalim, Perbaringin. Itu pun nggak besar gaungnya. Mungkin perlu ada semacam kayak publikasi tentang. Tapi bagaimanapun akhirnya semua berpusat ke tahun Masehi. Iya. Semua dibantu oleh tahun Masehi. Mau Tiongkok, mau India, mau kita, semua akhirnya dibantu oleh tahun Masehi karena udah presisi mereka. Kita sendiri mencarinya tadi udah saya jelasin kan. Sulit menentukan posisi yang di langit itu. Kalau
saya belajar mengenai astronomi ini dari planetarium. Itu pun buatan Jerman. Jerman yang memfotonya dengan kamera mereka lah. Lalu ditampilkan di layar di planetarium kan. Ya akhirnya mau tak mau, walaupun orang Arab bilang ini tahun Arab, tetap aja semua perjanjian di dunia ini pakainya Masehi. Masehi. Karena paling presisi dia. Paling presisi. Lihat aja hilal aja bisa masih 2 aliran. Iya. Ya kan? Iya. Karena mata, mengandalkan mata. Mata kan nggak bisa diandalkan terusnya kan. Eropa lebih presisi dia. Mau tak mau akhirnya saya pun tertolong gara-gara 40 tahun saya baru menemukan yang tadi penentuan posisi rumah itu. Kenapa harus menghadap arah timur? Kenapa harus Menghadap timur. belum menghadap timur bicaranya? Kenapa tidak boleh menghadap Panena Bolon itu? Oh. Bukan soal matahari pertamanya. Oh, memang pas. Memang dia menghindari matahari kan? Iya. Ya kan? Kalau dia kena badannya itu berarti ini kan matahari di sini. Kalau menghadap sini berarti menghindari matahari. Jadi nggak sehat rumah itu. Sebab matahari yang masuk hanya dari depan sama belakang, dari samping nggak masuk, tutup dia. Jadi nggak sehat. Jadi saya pernah bilang di satu kampung di sana, orang yang di rumah ini selalu sakit, saya bilang. Karena saya nggak lihat lagi perbintangan, lihat kompas saja. Oh, iya. Pasti nggak ke timur rumahnya. Yang dengan kompas kan nggak perlu lagi seperti itu. Iya. Nggak perlu lagi kan? Udah ada kompas kok. Di sini pun sudah ada kan di handphone. Posisi rumah ini nggak benar, saya bilang. Pasti orang ini sering sakit. Kok tahu katanya? Ya sakit lah orang kurang matahari. Jadi kenapa ke timur atau ke barat arahnya? Supaya matahari itu masih masuk ke dalam rumah. Ini lubang ventilasi ini. Ya. Namanya sibongbongari. Namanya pun sibongbongari, penghadang matahari. Ini pun masuk ke bawah. Untuk ternak. Ternak. Jadi kenapa dia harus ke timur? Matahari itu bergeser 23,5 derajat setiap 3 bulan. Jadi masih sekitar ini dia matahari itu. Tapi kalau dia dari sini, gak ada masuk matahari. Wajarlah sakit orang di sini. Karena dihalangi. Dihalangi ini. Hanya dari depan saja. Ya, sebab ini tutup semua. Dinding. Nah itulah sebabnya saya temukan walaupun dibilangnya jangan menghadap tubuh Panena Bolon, ternyata maksudnya harus ke, sebab inilah Pane itu, kepalanya di sini, matahari di sini, ya kan? Berarti maksudnya harus menghadap ke timur. Cuma bahasanya bukan timur kan? Iya. Ternyata memang harus ke timur lah supaya sehat. Nah, itulah kesimpulannya, feng shui-nya. Makanya kalau banyak rumah yang di sana yang arahnya nggak begini, pasti sakit-sakit. Karena kurang matahari. Orang Jakarta aja kalau kurang berjemur ya sakit kan? Artinya itu fakta. Fakta ilmiah. Itulah membuat saya akhirnya belajar perbintangan itu. Untuk yang sekarang ini, ada nggak masih ada yang kayak make sistem kalender itu kayak yang bisa kita temuin lah, Amang, yang paling sederhana gitu? Ya, saya aja sudah kesulitan, apalagi orang. Saya sudah peneliti, periset, kesulitan apalagi orang yang umum. Karena kan gini, kalau di Jakarta kan kita mungkin paling simpelnya kan pesta perkawinan ya, Bang ya. Kalau Jakarta kan udah jelas pasti ngambilnya weekend, alasannya jelas Ya. Weekday Senin sampai Jumat itu orang kerja, jadi udah pakainya Sabtu. Sementara kan
kayak kita di kampung aja, gak usah jauh-jauh sampai ke Pondok Pasokit, di Medan aja tuh orang buat acara itu gak ngeliat hari kan, masih begitu. Itu ada gak masih mereka yang melakukan itu yang pernah Amang temui? Pada umumnya sudah banyak bergeser, tapi waktu saya kecil masih dilihat, masih ada tempat bertanya, apa cocok ini hari perkawinan, masih ada. Masih, tapi lama-lama bergeser semuanya kan. Sama dengan pesta itu dulu di pekarangan kampung. Iya, benar. Pelataran dia. Kan kampung itu kan bentuknya 4 segi, dikelilingi oleh rumah. Acaranya di rumah. Jadi acara ada itu di rumah sebenarnya. Iya. Hanya berapa orang isinya. Lalu pestanya di pekarangan. Tapi merantau lah. Ya kan? Kemudian bukan hanya merantau, di kampung pun sudah berkurang komplek itu. Semua orang bikin rumah ke pinggir jalan. Jadi nggak ada pekarangan. Akhirnya apa? Larinya kayak di sini, dibikinlah tenda-tenda di depan rumah. Kayak di sini. Tapi sekarang udah mulai ada gedung. Di Jakarta juga sempat juga ada acara di rumah. Tapi lama-lama parkir nggak ada. Akhirnya disewalah gedung, ganti pekarangan. Sama dengan kematian juga begitu. Dulu harus di rumah semua acara kematian. Ya. Tapi tempat membuat menjadi kesulitan. Orang mau parkir, mau datang susah. Akhirnya ke rumah duka. Ke rumah duka itu baru kira-kira 10 tahunan. Sebelumnya masih di rumah. Jadi kalau ada acara kematian di Jakarta ini, biarpun di sudut-sudut pasti ramai itu. Orang sekitar, walaupun orang Batak pasti tahu, oh ini orang Batak. Itu kenapa orang Batak mau kemanapun kalau nyari rumah pasti nyari punya pekarangan luas. Iya, itu salah satu alasannya. Salah satu alasannya. Dan berusaha rumahnya juga harus besar supaya bisa bikin acara. Karena sudah bagian ritualnya ada acara itu. Acara marga-marga. Jadi memang perubahan lokasi, perubahan waktu, perubahan fasilitas, semua dicari jalan keluarnya. Pada akhirnya adaptasi. Adaptasi, makanya ada peribahasanya. Si dapat sulut naro katanya. Artinya ala ukur setempatlah digunakan. Tapi larinya menjadi ekonomi biaya tinggi. Karena dipaksakan harus besar-besar. Padahal sebenarnya acara di rumah bisa cukup. Tapi itulah, selalu ada penyimpangan dari awalnya. Oleh karena itu perlu direformasi. Sama dengan undang-undang. Undang-undang itu kalau sudah nggak mensejahterakan, harus direvisi. Jadi nggak semua bisa lagi diikuti. Apa yang ditemukan oleh leluhur itu fundamennya saja. Mana yang paling bisa diteruskan, diteruskan.